jadi bukan di mahkamah itu payung-payung sungguh sekolah penyangkul karena waktu alhamdulillah saya kuring reuni sareng dosen abdi di ISDI Pak Ismet jasa reuni dengan pisan sim kuring disarankan ke Pak Ismet. Oke ya, kesempatan yang sangat berharga buat rekan-rekan semua para seniman Pangalengan karena kita akan menimba ilmu dari seorang pakar. Nanti bisa kemarin ada beberapa harewas Pak Ismet, nanti di judul untuk Pak Ismet kan tadi lebih ke sertifikasi boleh dibahas dan ada request nanti di sini banyak sekali kreator di sini juga. Cuman karena mungkin kebanyakan mereka itu belum tahu Pak Ismet untuk misalkan gimana kemasan seni yang baik sehingga bisa menjadi fenomena. Kemudian satu lagi request dari para peserta itu tentang manajemen seni. Pak Ismet nanti di tengah-tengah ulasan Pak Ismet ada ulasan tentang manajemen seni dan juga kemasan. Untuk itu kita langsung saja berikan sambutan dulu, tepuk tangan buat Pak Ismet dosen saya. Mudah-mudahan ilmunya akan diserap dan bermanfaat buat kita semua. Dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku dipaling singkuring dan aku punten pilih ayat pasipatan hayang mempertahankan media kamari penting terus dan mau ayat di wawan ieu langkung paus karena nawan anu tos janten pada melansa dinten dina ngokolakeun seni budaya utamina oge dina ngokolakeun kumaha carana ngarawat budaya itu dengan cara yang baik dan benar lah gitu. Jempuri mau penginten biasa cuma Mario sepeda keunggulan aku tengah buku bener ayah pasipatan anu sok maca buku lainnya gaduh di konklusi bakal ngelawan kebudayaan ke acan agar we deui kana kulturna itu mainan sok dicoba. Baik, untuk persoalan ini sebetulnya hanya akan saya ungkit sedikit karena tadinya kami itu ditugaskan dari pemerintah kabupaten itu untuk memberikan informasi seputar sertifikasi, namun kayaknya agak yang lebih penting tadi yang bisa disampaikan ku Roni seperkawis manajerial secara proses pengemasan kali ini. Insya Allah syukurin bagian ini juga. Ya untuk sederhananya saja, bos sebetulnya sertifikasi itu penting buat seniman karena waktu itu ketika sebelum pandemi saya sering diundang oleh kementerian untuk menjadi tim perumus SKKNI standar kompetensi dasar nasional dan itu hanya untuk diperuntukkan untuk seniman-seniman praktisi musisi, terutama musisi. Hanya waktu itu baru tuntas menyelesaikan perumusan di tingkat musik nasional kita musik pop dan sebagainya. Apa koridor dari sertifikasi itu adalah bagian-bagian terpenting dari individu para seniman itu. Kalau saya boleh gambarkan bahwa sertifikasi itu penting karena setiap orang akan berhak memiliki value dan kemampuan dan nilai tambahnya tersendiri. Seperti begini, upami pangrawit wayang dina renang wayang terus aya indikatorna anu disebut kemampuan seorang bermain kenang itu misalkan dukeun 100 tengawitan nabe tataluan dugikeun ka gentos patet dugikeun ka rengse wayang dugikeun ka terang eta struktur organigrama tapi struktur organologi mungkin ka sadayana kacektis datang tos direkomendasikeun ngalakukan sertifikasi dugikeun ka garuh grade misalkan grade pemain kenang ieu mah dugikeun ka tos dina grade 10. Ayo oke misalkan gitu. Individu yang mendaftar garuh sertifikasi pemain kendang, tapi ternyata di checklistnya cuma dalam 60 poin, sisanya seperti pengetahuan-pengetahuan tentang dasar-dasar kendang, dasar-dasar instrumentasi dengan gaya kayak itu. Sekalipun dia dalam posisi dan mampu, tapi karena pengetahuan grade itu baru sampai 60, tetap kita akan melakukan asesmennya cuma 60 poin. Jatuh hukum bidina karena soal paripos 8 juta, kita hanya akan
bisa merekomendasikan cuma 600.000 seperti itu. Nah, apa kepentingannya nanti dengan pemerintah? Kalau kita bisa meregulasi kepentingan ini, pemerintah nanti akan mengeluarkan peraturan bahwa misalkan setiap kantong budaya seperti hotel, tempat wisata dan lain-lain itu harus dieksekusi dan dilakukan pembenahan. Misalkan begini, hotel itu hanya boleh menerima seniman-seniman yang bersertifikat. Jadi tidak boleh lagi ada seniman-seniman di orang masuk itu memurahkan gratis ataupun jasa menghiras gitu kan. Kebudayaan kultur memang sebetulnya harus kita coba sedikit-sedikit dikikis. Jadi gitu. Pemerintah itu sudah sangat baik. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa kita para asesor untuk berkumpul dan menentukan kriteria-kriteria yang seperti apa. Satu hal yang menarik, ada kriteria-kriteria bingung maupun enak di kalangan wedding industri itu. Wedding itu sudah jadi industri kan ya sekarang ya. Betul lah kita lihat perubahannya paradigma terus tapi gitu. Begitu kak lengser kayak dua yang lengser ambu gitu sih kayak gitu. Nah ini kan kita sulit. Sementara di dalam sistem akreditasi proses asesmennya itu harus jelas dari mulai tingkatan filosofinya seperti apa, hari lengser ketiga kumaha, anggaran kumaha, harus punya kemampuan apa. Begitu kali hari iya orang mentransformasikan timur lagi jadi awe dasarnya seperti apa. Jadi itu tidak bisa memberikan, kadang-kadang juga kita memiliki kesulitan seperti itu. Ya banyak dulu waktu kejadian yang terakhir juga di Jakarta ya kemarin juga sempat tertawakan. Tiba-tiba ada teman-teman yang dari Jawa Barat mencoba memasukkan untuk sertifikasi itu adalah kompetensi seorang pemandu karaoke gitu. Sekarang kan bingung, ada pemandu karaoke di asesmennya gimana, pendidikannya gimana kan gitu. Ada asesornya kedengaran misalkan gitu. Itu kan lucu ya. Kita itu wah, saya bilang ini kok ada kecetus pikiran-pikiran seperti itu ya di tingkat kementerian. Karena saya paling berbunyi waktu itu karena urusan ketika berbicara di kementerian berbicara tentang Indonesia bukan berbicara tentang hal-hal yang nabuh saya bilang begitu. Jadi kalau kita salah menggulirkan dan menandatangani DPR dan Presiden mengetok palu, hancurlah moral bangsa itu. Itu yang paling prinsip buat strategi nasional itu. Nah, kembali lagi, kalau ini bisa terjadi dan mudah-mudahan tahun depan bisa dilaksanakan, insya Allah bahwa Kabupaten Bandung itu adalah kabupaten terdepan yang bisa meregulasi dan mempraktikkan sertifikasi itu. Daripada ayeuna Supi kan kayaknya ada seniman mah yang jadi persoalan deh. Banyak yang ingin jadi seniman sulit yang jadi. Banyak kok yang jadi sulit benar. Karena apa? Karena kulturnya itu seperti itu. Simkuring di kampung bersama Kang Roni, panayakan sami gitu. Karena kita terlatih bahwa ada semacam untuk bisa survive bagaimana, untuk menggali konsistensi itu seperti apa. Dan sebenarnya mapan kurang deh resep karena seni budaya itu bukan ciptaan, kadang-kadang tidak berpikir gitu ya. Misal Pak Kabin Pak, Apin Pak, kajian tekor asal sohor gitu. Ini menjadi sebuah kebudayaan yang unik kalau saya dinamika meskipun rugi ya gitu, yang penting mah ayang arang gitu. Nah ini juga kebudayaan ini kita harus juga pangkas. Nah itulah yang tadi dikatakan kalau sertifikasi sebuah kata kunci yang sebetulnya bisa meningkatkan karir dan taraf hidup sebetulnya. Makanya kalau peristiwa ini nanti bisa ngarojong begitu udah biasa menggulirkan, oh ternyata bukan legalitas saja yang penting, tapi sertifikasi itu penting. Kalau sertifikasi bisa berlaku secara individu, kalau legalitas umumnya kelompok. Dari sertifikasi itu biasanya nyari-nyari. Abdi gabungan sertifikasi biasa gabung ke kelompok iya, biasa gabung ke kelompok iya, tinggi kantor iya sertifikasi abdi main kacapi teman cianjuran ini honornya 750 sekali nabut kerjaan itu ya gitu kan gitulah. Nah ini penting di bidang penca sanes kantor. Nah sekarang juga apa pentingnya tadi saat patulah tadi misalnya konsep anu di surga bukan adalah
adalah peristiwa kita untuk masuk ke dalam sebuah organisasi, misalkan di seni atau film, apa sih yang penting dari manajemen itu antara kita dibentuk lingkung seni itu yang tidak pernah saya dengar itu intensinya, tujuannya orang ada melingkung seni itu naon? Apakah ada amount, apakah memang ada tujuan untuk bisa hidup dalam lingkung seni? Karena memang jujur saja lingkung seni itu tidak pernah memberikan harapan untuk hidup lebih banyak, gitu. Karena resikonya besar. Gitu. Nah, ketika ingin melewati fase itu, seperti yang katakan tadi, banyak yang ingin, sedikit yang jadi, gitu. Nah, ini juga sebuah peristiwa, jadi berarti kita harus punya tahapan-tahapan manajerial yang baik dan benar. Salah satunya tadi ketika misalkan masuk ke ruang birokrasi, berhubungan dan bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah, berarti ada proses legalitas yang harus dipenuhi. Gitu. Tapi bukan berarti juga bahwa semua kelengkapan legalitas itu harus menjadi sebuah syarat untuk mendapatkan bantuan, tidak juga. Disinilah sinergitas itu penting. Nah, untuk sampai ke sana tentunya penting untuk kita lihat. Jadi misalkan kalau dari cara pengemasan si kelompok itu seperti apa, gitu ya. Nah, kalau sekarang kan anak-anak milenial itu paling jago di dalam membaca perkembangan, gitu. Jadi sejaki di Sumedang, antara di Cibatok, atau di Arjasari. Sekarang itu konsep pengemasan itu bingung ketika saya masuk ingin mengemas gamelan Cibatok misalkan gitu. Tiba-tiba saya mau mendokumentasikan dulu seperti juga di Arjasari gamelan Mbah Badong. Ketika ingin mendokumentasikan kelompok-kelompok masyarakat pemilik budayanya, entong cek, upami badai didokumentasikan maka ini duplikatnya komo di Cibatok Pak. Entong cek daripada didokumentasikan kok belum pada dikubur gamelannya gitu. Kan kita jadi sulit ya berhadapan dengan logika-logika seperti itu, sementara kita ingin membangun peristiwa itu naik ke atas, tapi masyarakatnya juga masih kurang disiplin untuk hal-hal seperti itu. Keramat ya, itu seueur gitunya, bukan tuh konten sehingga gitunya. Ini boleh, ini nggak boleh sesuatu. Tapi pada prinsipnya, orang masih gak Michael Jackson gitu kan, tidak dukun, tapi jadi jalmi gitu. Kalau saya lebih punya prinsip manajerial lebih ke yang lebih progresif, bukan tidak boleh, karena pemahaman lingkung seni, pemahaman seni daerah itu selalu berhubungan dengan kontekstual karuhun. Kurang dia ayana. Sekarang paradigma yang terbesar di dalam seni pertunjukan Jawa Barat itu adalah orang terus biasa ningali saha figur-figur di Jawa Barat anu biasa jaga fondasi-fondasi di bidang seni budaya. Almarhum Pak Wahyu Bisana terus ke aya, Pak Koko Koswara terus ke aya, Pak Gugum Gumbira terus ke aya, saha enak urang cobi tinggal peta di kabupaten we ulah teu bisa Jawa Barat. Saha tokoh teh? Paling tokoh-tokoh mah ujung-ujungnya hari-hari karena politis gitu. Jadi itu juga ada pemaksaan, tapi orang yang memiliki keinginan untuk tampil secara sehat secara budaya itu sudah jarang. Nah ini yang menjadikan kenapa saya ikut turut prihatin ketika saya diundang. Oke, saya akan menjelaskan peristiwa ini. Karena apa? Karena ini penting. Terus tadi berubahnya konsepsi ritualitas di dalam, misalkan begini, sawer panganten teh kapungkur yang dadamelan almarhum Pak Wahyu Bisana, kebudayaan ngaras teh kapungkur yang tidak menar Pak Hidayat Sudalaga. Sekarang kita berbuat apa untuk warga kita sendiri? Nah sekarang itu sudah berubah, semua sudah dipertunjukkan di reformasi dan terkait kapungkur mah anu gaduh hajat sareng badai nabuh dekat, hubungan batin secara psikologis tepang, emang pantas kita tepang. Bukan teh, iya nabuh dia begitu kayak sapagum kayak tilung, pok itu mobilitas seperti itu. Tapi tidak ada rasa batin bahwa kita itu sebenarnya milik kita itu. Begitu enggak, misalkan dia kacapi Robi jadi diakonis, segala Robi unsur-unsur fisiknya pun sudah rubah, tapi orang teh nggak ngerasa bahwa itu milik orang, milik kesenian orang.
kebudayaan orang, seni Sunda orang. Ketika ditanya, coba bikin deskripsinya bahwa itu adalah bagian dari realitas Sunda seni. Ketika saya pakai, ketika saya coba untuk aplikasikan di sekolah-sekolah di sekitar kita dan belajar untuk bermain, mereka baru ingat betapa luar biasanya berkumpul lebih tinggi dari salah satu kompetisi. Nah, kita coba bahwa ternyata orang yang tahu kan membutuhkan peristiwa itu dan sangat merasa bahwa inilah kebudayaan Anda yang Anda miliki dan kamu itu. Orang terkena tahu genderi udah begitu kan tinggal di payung nawe ayat yang kita itu yang disebut bahwa kita sudah masuk kepada cara berpikir yang duplikatif. Itu dilaku kurang gitu. Sehingga seperti dagangan anu sejenis ini di jalan dan pinggir jalan anu di pariwisata umum opak setengah kilo gitu. Orang jadi bingung karena proses duplikasi terlalu banyak. Orang masuk ke wilayah itu menjadi sesuatu yang ujungnya itu sekali keenak, padahal ini orang mungkin saja lebih bagus rasanya, tapi karena seragam semua dikatakan jelek aja. Nah ini kita berpikir bersifat kreatif, saya harus nama bersifat kamu sekarang itu kayak teorinya bapak-bapak, ibu-ibu, nu ayah oke, kurang biasa manusia itu konsep kreatif itu. Jadi mau meninggal lingkungan di pengalengan selalu kecil dari nilai etik, maka timbullah ruang kreatif kita. Kita akan membuat peristiwa seperti itu. Tadi kalau misalkan kita harus berkaca, maju ke wayang saya di kabupaten Dadan misalkan itu, dengan berpikir seperti ini kita bisa berpikir wayang yang kita buat itu juga wayang pendara di diri aja seperti itu. Karena memang selalu memandang keinginan itu dari sifat keunggulan. Ada impian yang unggul, tapi dibuat kompetitor kita adalah sesuatu yang tidak bisa kita tembus. Ya seperti itu dulu harus kagak mengenai saksi Simpuri nalika lebet ke wilayah tradisi bujang-bujang ke masyarakat kudu saya mulai di parusuhan duitkan ke kapalan segala alat musik itu dibikin. Karena apa? Karena mereka tidak suka cara berpikir saya berkreatif. Tapi saya percaya, ternyata mereka itu kurang informasi. Karena saya melihat bahwa di dunia luar kreativitas itu lebih tumbuh dan menyerap orang-orang kreatif. Atau sanes hidup di dalam konvensi atau di tradisi tidak bisa hidup. Tapi kita melihat bahwa tradisi adalah sesuatu yang berkembang, hidup dalam zamannya. Tadi saya dengan pasti pertama kudu minum waktu bapak zaman itu peristiwa lokalitas atau buka pelur atau apa yang keluar atau tanda orang itu pernah dididik proses saya mah terhadap atas dilusur ke harus kemungkinan kurang kanggo langsung kreatif, kanggo langsung gaduh wilayah aktivitas nu seger, insya Allah upah di rojo tadi biasa Pak Sekdis bahwa kehidupan itu hanya bisa dilakukan dari cara bagaimana DNA-nya, kulturnya bisa muncul kembali dari sebuah pariwisata dan berdagang, ekspor kepajaman kita, tapi yang budaya nama tetap hidup hukum lagi timbul kena akar kurang kena jati diri kena DNA. Sebenarnya di payung menuju kumpul silaturahmi para seniman Pangalengan terbentuklah hiji wadah paduka paguyuban duduk kesenian ini dibentuk oleh beberapa unsur seniman. Di sini ada dari seni rupa, kemudian ada dari karawita, kemudian dari pedalangan oge aya, di divisi tari oge aya, grup MC, grup divisi musik oge aya. Alhamdulillah. Salah satu dulu yang terkian kan orang hayu orang bikin wadah bagaimana caranya nanjeurkeun ningkatkeun seni di Pangalengan. Nah, barusan sudah ada jawabannya yaitu dari kreativitas. Kemudian satu lagi untuk sertifikasi buat saudara-saudara sekalian. Jadi sudah jelas bahwa sertifikasi untuk perorangannya kalau yang itu grup. Nah mungkin
bisa lebih detail lagi nanti untuk tahapan sertifikasinya seperti apa gitu ya, nanti apa yang harus dijalankannya oleh seniman biar mendapatkan sertifikasi gitu ya, untuk tahapan-tahapan sertifikasi. Kemudian saya menggarisbawahi juga, kebetulan saya sering sharing dengan rekan-rekan di sini tadi mengenai spirit karya. Saya pernah berdiskusi berbicara sejarah di sini, sejarah lokal Pangalengan. Ayah nu bilang nanaonan diajar sejarah zaman baheula aya mah aya nawe kan hareup gitu. Kebanyakan ayah merasa ini sejarah, tapi mereka terjebak dengan romantisme sejarahnya. Akhirnya ketika mempelajari sejarah, jiwanya asa kembali ke zaman baheula, ke zaman jaya baheula gitu. Nah, saya menggarisbawahi tadi bahwa mempelajari sejarah itu adalah kita mengambil spiritnya. Tadi disinggung sedikit bahwa orang Pak Wahyu di sana membuat anu, kemudian Hidayat Surayaga membuat anu. Kita sekarang hidup di karya itu. Contohnya upacara adat, bagaimanapun juga jasanya Pak Wahyu di sana menghidupi lingkungan itu di sini ya, di sini. Nah, spirit kita bagaimana menumbuhkan, kita jangan terjebak jadi romantis bersejarah, tapi bagaimana kita melihat senior orang atau paruh orang teh berbuat seperti ini, berbuat apa dulu. Nah, untuk saat ini kita ke depan mau berbuat apa untuk wariskan gitu. Nah, itu terus saya menggarisbawahi juga masalah ambisi duplikasi karya. Nah, itu juga kebanyakan saya sering sharing di rumah. Saya kalau nih tapi bikin ini coba kumaha ya, kebanyakan mereka itu secara garis besar menduplikasi, tapi mereka sudah merasa bahwa ini ciptaan saya, padahal itu serapan dari pawitan para pertama sampai ini sama. Itu terjebak dengan duplikasi, dan mudah-mudahan dengan tadi juga menggarisbawahi bahwa sebuah karya kreativitas itu tidak ada metodenya ya, tapi tergantung mungkin ya Pak itu kalau misalkan ada yang lebih rinci diutarakan seperti apa mungkin akan lebih baik. Barangkali saya akan membuka segmen diskusi buat rekan-rekan, silakan. Oke ya, yang pertama dari divisi mana tadi lupa ya, jadi tidak yang punya mohon perkenalkan dari divisi apa atau dari musik apa, silakan kan. Mumpul ada pakar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif alias Adil Rizky. Tidak terlepas dari topik sertifikasi yang sangat berkaitan erat dengan khususnya basic saya pribadi sebagai sound engineer, sebagai content creator juga, dan sebagai produser musik juga. Jadi pada kesempatan kali ini ada yang saya ingin tanyakan khususnya ke Bapak Ismet terkait sertifikasi. Itu adalah suatu keinginan yang selama ini belum sempat saya gapai gitu Pak, terkait basic saya di sound engineer khususnya. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana cara atau langkah untuk mendapatkan sertifikasi itu, khususnya di basic sound engineer ya Pak ya, gitu. Selama ini saya cuma mengandalkan istilahnya portofolio Pak, portofolio yang alhamdulillah saya sempat berkolaborasi sama engineer ternama di Indonesia. Mungkin Bapak Ismet juga tahu Agus Hardiman Aksonika ya, CEO-nya Sternberg Indonesia ya. Nah, di sini pada momen ini justru saya ingin tahu itu Pak, bagaimana caranya mendapatkan sertifikasi untuk basic sound engineer. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Karena ini agak umum ya pertanyaannya, jadi berlaku juga untuk semuanya, seniman-seniman yang lain juga. Kalau untuk sound engineer itu memang karena itu dulu waktu di Kementerian itu sudah masuk ke wilayah-wilayah pembahasan musik, jadi sebetulnya sudah ada. Jadi bisa daftar ke LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan atau BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah,
Eh, kalau untuk bidang itu sudah lengkap, aksesoris sudah ada. Jadi sebetulnya tinggal secara individu kita daftar. Yang sekarang saya bahas kenapa krusial di sini itu karena memang itu seniman tradisi belum bisa ada peluang untuk secara formal masuk ke wilayah itu. Ya. Bahkan kalau di sound engineer kawan saya yang di itu Kang Inyo mungkin juga tahu dia sudah bekerja sama dengan universitas di Australia, bahkan bisa sekolah langsung bisa sertifikatnya internasional gitu untuk menjadi sound engineer di sana itu. Nah ini peluangnya lebih luas sebetulnya, lebih bisa kita bergerak tidak hanya di lingkup lokal tapi juga di dunia internasional. Pertanyaan saya ingin pastikan aja mengupas kalian tadi bahwa di Pangalengan memang Pak Isbek nanti ada rencana kita di paguyuban dulu kesenian ini mau bikin event kedepannya itu yang mengangkat sejarah lokal Pangalengan. Salah satunya mungkin Kang Isbek bisa menambahkan sebuah literasi dulu. Saya pernah membaca buku dalam Bandung Semerbak Bunga di Bandung, kalau tidak salah yang nulis itu Haryoto Kunto ya kalau tidak salah, disebutkan bahwa di Pangalengan itu ada sebuah tempat yang bersejarah, yaitu Malabar dulu pernah menjadi pusat center perekonomian internasional, sehingga muncul istilah Paris Panjapa itu dari Malabar katanya dari buku itu. Kemudian pada waktu itu di Malabar itu ada event setiap noni-noni Belanda dan mojang-mojang di desa itu semacam kontes nyeduh kopi dan nyeduh teh katanya. Akhirnya disitulah muncul istilah mojang priangan di Malabar, ternyata di Pangalengan embrionya barangkali ya, hingga menjadi cikal bakalnya mojang jejaka di Jawa Barat. Menurut sumber itu mungkin bisa menambahkan untuk tip-tip atau saran-saran. Saya ingin membuat, Pak Duta ini membuat satu event. Kalau judulnya sudah ada, Gala Pesona Pangalengan, berarti saya minta saran-saran juga buat rekan-rekan. Di sini ada para pengurus paguyuban dan juga para korsedes, koordinator seniman desa. Nah itu untuk bagaimana supaya bisa bersinergi mengangkat daerah sejarah. Kami juga sudah melaksanakan kemarin satu event, yaitu mengangkat sebuah budaya lokal di Pangalengan, ngaloka cai di Cileunca kemarin dalam abahan anu oge diundang mereka ngaloka cai di Cileunca nu eta. Nah, terus akhirnya berencana mudah-mudahan aya tip-tip membuat event dan juga membuat kreasi acara bagaimana supaya kemasannya itu bisa diterima di semua pihak gitu. Tip-tipnya aja gitu kan, ini belum ada yang bertanya, silahkan sambil merumuskan pertanyaan, barangkali yang dilewatkan kesempatan ini yang baik karena kita bisa bertemu dengan seorang pakar. Pak Ismet mungkin di sini dikenalnya itu tidak disadari mereka itu selalu menggunakan musik Pak Ismet, yaitu samba Sunda, baik dijadikan operacur, baik dari ini. Nah inilah pencipta musik-musik samba Sundanya itu Pak Ismet. Mudah-mudahan ada inspirasi, ada yang ditanyakan. Selain itu yang tadi Pak Ismet mungkin tip-tip dan saran-saran buat paguyuban di Pangalengan ini. Baik. Terima kasih. Ini saya ingin ilustrasikan supaya kita bukan studi masa lampau ya. Saya akan bacakan ini di peristiwa yang tadi dikatakan sama Kang Roni. Saya ambil dari syair lagu Pembang Sunda, Wahat Mala. Gunung gede gesan nyarahekeun hate, pangrango kuring ngadago. Ada gunung guruh da kuring mah teu jauh, kaleui salawi jajar. Aduh lucu alun-alun luhur gunung, matak betah sarua endah. Tokat mala marakpak beranang siang, aduh manis jeung cantigi. Itu salah satu penggalan dari Rumpaka Kembang Janjuran. Itu dibikin oleh almarhum Mang Bakar Abu Bakar. Orang menginterpretasikan sebuah kreativitas itu bisa kepada lingkungan, karena lingkungan alam itu energi yang sangat positif. Nah, kenapa tadi saya kaitkan dengan peristiwanya Kang Roni? Saya pasti bahwa di setiap wilayah, terutama di Pangalengan, memiliki kualitas kearifan lokal yang sangat luar biasa. Kalau tadi diilustrasikan tentang kondisi Malabar, kalau kata lain, saya tidak akan masuk kepada apa, karena memang saya kurang pengetahuan tentang sumber kearifan lokal yang tinggi.
Ini cerita Lokat Malah ketika saya diminta untuk sama kira-kira di Bogor harus mengadakan apa. Nah, festival nanti kemarin tuh barang saya dari kemarin itu peristiwa-peristiwa yang lebih ke fokus-fokus yang bersifat selebrasi sarang nantinya di luar konteks spirit orang Bogor. Saya sentuh kenapa tidak mengambil festival Lokat Malah, karena apa? Lokat Malah itu adalah tanaman yang ada di Gunung Gede yang hanya milik orang sana. Umpamanya di Edelweiss lah gitu. Nah, kita ambil energi itu menjadi sebuah spirit kreativitas untuk menjadi temanya. Sehingga si peristiwa itu kan, wah dikembangkan ternyata ada festival bunga Nusantara. Jadi nyebet kan itu tadi. Ada festival musiknya tentang yang bersentuhan dengan semua kultur-kultur yang ada, makanan, penjualan. Jadi hidup itu semua dari sana. Nah, itu yang paling prinsip dan sangat penting. Meski begini juga kita tadi ya Wihandi karena persoalan spirit, bukan berarti kita selalu studi masalah kok tidak penting. Justru ini ketika dalam peristiwa sejarah Uninga Kapukur ayah gamelan parakan salah atas ngopi ngungkul ya gitu. Itu di daerah Sukabumi ayah kebun teh namanya kebun parakan salah karena gamelan dirinya. Nah gamelan itu pengen hall orang Walanda dipasikeun ka Rijen Bupatina. Ku Bupatina dipasikeun diangkirlah Canak Malika. Perkebunan itu membutuhkan exposing, membutuhkan pameran teh dunia. Dicanak lah kurilingan ke Eropa. Salah satu yang paling besar buat sejarah Kasundaan adalah ketika gamelan itu dimainkan pada pembukaan Menara Eiffel. Gitu. Tahun 88-nya aku pukul, tapi ujian aku pukul terus mengenai acak corak pendukung itu jadi Samba Sunda. Tapi sebelum Samba Sunda saya dulu pernah aya naroskeun ka abdi di dieu. Di Payun aya ngupingkeun hiji lagu barat tapi dina dukung Mbak Ismet tah kumaha sejarahna aya ieu cenah. Nah mila teh jadi kasihnya muter apa-apanya. Karsa dia Pak Ismet kreatorna tah aya nu naroskeun ka abdi. Karsa dia aya nu ieu nana tah kumaha sejarahna dedikasi kumaha tah Pak Ismet kanggo ieu. Berapa sore nama. Ya dedikasi itu teh namanya singkatnya itu Degung Karawitan Kreasi gitu. Nah, Bukan karena sebetulnya bukan niat saya untuk juga memindahkan perspektif kesundaan atau berkarawitan, karena itulah keunggulan saya melihat. Saya mengeksplor dan saya mengkaji dan saya meneliti dulu ketika ada pesanan. Jujur aja ini kan persoalan industri, tapi juga persoalan beban kultur saya tidak boleh hilang. Tanggung jawab saya terhadap kultur saya kesundaan itu tidak boleh hilang. Ketika saya coba, wah ini gamelan Jawar, kalau Jawar itu berhasil, ini gamelan Bali itu berhasil, bikin sadar. Pamit tuning antara pilaras di nanti rumah itu hari-hari catat karena identifikasi cepil bule kayak gitu lah. Diajaran dengan tepila kunaon garapan degung-degung Mang Ujang di Bali luar biasa gitu begitu kan di Bali itu terus kayak Pak anu sempat degung Bali syukur teh wah nah di Bali gaya degung suping di riset bukan ternyata mereka itu tidak ada tradisi degung di Bali. Justru mereka ini kan dari teman-temannya dari Jawa Barat gitu. Jadi di tiap hotel, di tiap itu degung-degung Mang Ujang di mana-mana wajib. Jadi seolah-olah hotel ada komite Tegal itu tiga kamar ke Madinah gitu ya. Terus itu wajib itu degung Mang Ujang deui tapi lulungan orang itu deui itu dulu. Nah, akhirnya orang Bali itu karena industri menjadi positif ketika menghidupi kulturnya. Berapa belum dari kembali sama skandalisasi berita pesanan oke, berarti saya harus mengidentifikasi lagu-lagu barat karena memang waktu itu degung di Jawa Barat mulai itu loh. Kita coba angkat lagi dengan melalui prosedur-prosedur lebih yang bersifat umum. Jadi kalau lagu-laguan top 40 lah pemain namanya Angels Love, Populur, ada Hotel California, Imagine, I Will Always Love You, seperti itu. Ya coba tapi kita sisipkan
upamina intro antara pidina interlude dan kantana selalu identifikasi kesundaannya itu harus jelas, selalu sulit degung kanten gitu. Orang pengalengan kan dari ke anjeunna ujian ditilunya S1 anjeunna ngadamel angklung pukul ya. angklung pukul teh eta marah ka ayeuna dugikeun ka era mah dugikeun jadi angklung toel. Iya betul. Nah, karena apa proses sejarahnya itu tidak dicatat dan dihilangkan, maka nama beliau itu sebagai pencetus nggak ada gitu. Iya itu saya Pak itu kan itu begitu ayah angklung toel, sejarah angklung memang dulu kesalahan saya dan kelemahan dokumentasi pada waktu itu. Nah bagaimana caranya supaya apa katanya kuku dia lewat tidak kalau promosi aku langsung angklung toel itu tahun 2008 karena itu saya 98 membuat angklung pukul dengan itu di ujian S1 itu gimana upah gitu tapi jadi sedih jadi tidak sebut sejarah itu ya kenapa kita kadang-kadang kreatif tapi tidak sadar gitu dan keuntungannya untuk orang lain ujung-ujungnya bukan berarti kita merasa dirugikan seperti upamina tentara mah senjata angka 7 ya gitu. Oleh pusat dunia dia angkat karena itu senjata paling ampuh untuk perang dan pertahanan. Tapi nu ngadamel mah duit kaina teh saperak-perak acangkeng royalti gitu. Nah, ini kajantenan di angklung di karoni gitu. Kadang karoni itu janten miliuner ka dieu teh kana Fortunernya. Sok ayeuna gogorowokan ari sengkuring mah upami diteruskan gini saya jujur ini adalah murid saya harus bangga tuh murid punya kreativitas dan diakui di mana-mana. Nah yang lain tidak bisa memberikan sesuatu yang baik karena ya kita tidak murid kurang Sunda mah manggawe yang cek kreatif paling tinggalin lagi. Alhamdulillah ya jadi top. Ayo narosnya tuh pemirsa narosnya top show artinya menimba ilmu. Kira-kira mudah-mudahan pertanyaan saya mewakili gitu ya. Salah satu untuk Pak Ismet tadi memang Pak Ismet begitu ayah nuju degung di kayunya nuju ngadegung wujudnya nuju booming ayah nunjukkan lagu eles rap tidak degung aku bersenang gara-gara dedikasi gitu jadi orang menunggu kita pemain degung padahal kan itu haritanya satu kejadian yang menurut saya boleh dikatakan apa ya karunya oke terus memang aku mah ada ya tidak imam memang dia tapi can dipikir-pikir memang manggeuna ayah semacam kumaha hanya tanggung jawab orang anu terpendam jadi bagaimana untuk para seniman bagaimana supaya hidup bahwa ini saya jelaskan sementara pada waktu itu ya mungkin ini kreativitas aja gitu kan. Kalau sederhana saja begini persoalannya yang selalu dicerca itu karena kita tidak pernah ini dilihat dari perhitungan itu kita selalu membuat tidak hati-hati dan tidak bagus. Nah, ketika proses itu sudah dilalui, udah bagus udah hati-hati sudah sangat disiplin, sudah dalam ini terlayak jual, orang juga tahu kalau dijual itu mahal. Nah, persoalan yang tidak pernah kita miliki bahwa kita harus sadar bahwa setiap karya apapun yang baru itu selalu dipertanyakan independensinya. Jadi harus siap dengan mentalitas itu. Spion mas sejarah spion. Kenapa spion kecil, kaca depan besar? Karena sekali-kali itu melihat spion, melihat ke depan, melihat ke belakang untuk taki-taki ke depan. Saya menemukan syair yang sangat bagus di buku Ampuh Amalat Sepuh. Ternyata berbicara sejarahnya. Sabaka zaman baheula tilik salik sikiwari. Cang kamang sana jaga rancagi mapagi surukan dipayun sarang kamat umumnya di Panjalu katanya dijadikan lagu akan Pak Iskan dalam namanya di Panjalu sarang mereka mudah-mudahan kita belajar mengenai sejarah tadi dikupas kemudian karya mudah-mudahan kita tidak terjebak dengan duplikasi dan mudah-mudahan tip-tip dari Ismet tadi untuk rekreasi bahwa kreativitas itu tidak matok tapi tergantung mungkin ada situasi antara sinergi, intuisi, pikiran dan alam semesta sangat berpengaruh untuk terbentuknya sebuah ilham atau inspirasi. Sebetulnya ada pencipta lagu Kang Dedi, alhamdulillah nih. Mungkin dengan belajar dari Pak Ismet tadi bisa terinspirasi untuk membuat lagu lebih edun lagi. Ya, mungkin